Selamat malam semuanya. Terima kasih banyak sudah join bersama di kelas malam ini ke kelas Introduction to Notion Create Your Own System by Kak Eka Apana sebagai Notion Certified. Nah, mungkin sebelum mulai kelas malam ini, aku mau kenalin sedikit nih sama kalian mungkin yang baru pertama kali ikut Mazing. Aku mau jelasin sedikit tentang aplikasi Mazing dan juga Mazing Academy. Nah, untuk Mazing Academy, eh, kami ini dari Mazing punya aplikasi. Mazing adalah sebuah aplikasi yang berbasis Android atau iOS gratis yang berfungsi untuk membuat landing page atau single website dengan fitur lengkap seperti menampilkan link URL sosial media, YouTube, Spotify, integrasi marketplace, serta fitur-fitur monetisasi untuk meningkatkan pendapatan pengguna secara online. Nah, dengan aplikasi Amazing ini, kalian bisa bangun landing page dan juga personal branding kalian sesuka hati kalian. Kalian juga bisa memakai fitur analytics-nya untuk memantau track dari traffic di link kalian. Nah, ini beberapa contoh dari ada Kak Fauzia Hanum, Cynthia Puri, dan juga Wastu Kancana Aji. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin teman-teman malam ini yang udah semangat banget nih mau belajar tentang Notion dan dan mau tahu gimana caranya membuat sistem dan juga menggunakan Notions, kita langsung mulai aja kelas malam ini bersama Kak Epana. Oke. Selamat malam, Kak. Malam Charis, malam Oke. semuanya. Nah, teman-teman, kalau misalnya kalian mau berinteraksi ataupun bertanya, bisa langsung ke kolom chat untuk interaksi dan juga ke kolom Q&A untuk bertanya ya. Nanti mungkin sama Kak Epananya agar bisa dibaca dengan lebih mudah dan bisa dijawab. Oke, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat dipersilakan, Kak. Oke, terima kasih ya Charis. Malam, malam semuanya. Aku izin share screen ya. Oke. Boleh dikonfirmasi screen aku kelihatan, teman-teman? Kalau dari aku aman, Boleh. Kak. Oh, aman ya. Oke, makasih. Em, oke. Selamat datang teman-teman di Amazing Academy. Hari ini kita akan belajar mengenai Introduction to Notion, Create Your Own System oleh saya, Eka Nupana Dewi. Jadi malam ini itu kita akan belajar tentang mindset untuk menggunakan Notion. Kemudian juga kita akan belajar pengenalan Notion, fitur-fitur utama dia Notion, dan juga metode atau framework dalam membuat sistem di Notion. Oke. Tujuan kita malam ini adalah memahami fungsi Notion dan mendapatkan gambaran ya gimana sih Notion itu bekerja. Nah, em, tak kenal maka kenalan. Oke, kita kenalan dulu. Nama saya Eka Yopana Dewi. Saya bekerja sebagai virtual assistant semenjak tahun 2023 dan di tahun tersebut juga saya mulai mengulik Notion karena sebagai virtual assistant, sebagai pekerja di dunia digital, kita perlu tempat untuk mendata apa aja yang kita kerjain kan. Kalau misalnya di perusahaan pasti kan udah ada foldernya, udah ada komputer dan sistemnya. Nah, karena kita bekerja sendiri um, sebagai virtual assistant, jadi harus ada tempat untuk mengatur dokumen-dokumen. Oke, nah di tahun 2024, tepatnya di bulan Januari, saya mengambil Notion Certified Essential Badge. Maksudnya itu apa? Jadi Notion itu mengeluarkan 3 sertifikasi dan salah satunya adalah sertifikat um, Notion Essential Badge, di mana untuk essential batch itu kita harus mengetahui fungsi dan juga limitasi dari Notion. Oke, Em, di sini teman-teman yang gabung udah tahu nggak apa itu Notion? Coba dong, aku pengen tahu di kolom chat. Kira-kira Notion itu apa gitu? Udah, oke, belum. Ada yang udah. Kalau udah, kira-kira Notion itu apa sih menurut kalian? Udah lama pakai, oh keren. Belum, nggak apa-apa. Taunya buat nulis jurnal-jurnal aja, semacam memo. Oke, buat nyatat online.
Second brand. Oh, keren nih. Udah ada yang bisa bikin second brand juga ya. Mantap. Oke. Nah, sekarang em, kalau penjelasan secara globalnya, Notion itu adalah platform berbasis cloud yang menggabungkan catatan, terus juga database, papan Kanban, dan juga wiki untuk membantu pengguna merencanakan, berkolaborasi, dan mengorganisir project. Jadi betul kata Ade Nur Fatmala, katanya project management tools. Salah satunya memang em, Notion ini berfungsi sebagai project management tools. Oke. Di Notion kita bisa ngapain aja, kita bisa membuat, mengedit, dan mengatur spreadsheet, dokumen, database. Kemudian Notion ini juga bisa berbagi akses dengan tim dan orang lain gitu ya. Notion juga terintegrasi dengan banyak banget aplikasi atau platform-platform online lainnya. Mulai dari Figma, kemudian Google Drive, terus ada Evernote, dan lain sebagainya. Oke, siapa aja sih yang pakai Notion? Notion itu bisa dipakai oleh hampir semua orang ya. um, Kita sebagai individu bisa pakai, tim, perusahaan kecil, organisasi besar, dengan latar belakang pekerjaan yang macam-macam. Ada freelancer, pelajar, penulis, desainer, project manager. Nah, teman-teman di sini um, latar belakang pekerjaannya apa? Banyakan pelajar atau udah pada pada kerja nih? Kayaknya udah pada banyak yang kerja ya. Ada yang VA, wow sama nih kita. Ada yang pelajar juga. Oke, ada freelance. Keren. Ada yang baru lulus. Wah, mantep ya. Ada berbagai macam latar belakang. Di sini kita ngumpul semuanya buat belajar Notion. Oke, nah aku berlanjut dulu ke mindset untuk belajar Notion ya. Eh, Sebenarnya ini kepake untuk semua platform. Untuk ketika kita belajar suatu platform, kita harus memulai dari belajar start small dulu, mulai dulu dari dasarnya, pelajari dulu satu persatu fiturnya di satu waktu, terus bangun pemahaman secara bertahap. Kenapa ini penting? Karena kalau misalnya kita belajar langsung ke hal yang rumit, pasti kitanya bakal overwhelm kan. Oke, jadi em, teman-teman harus ingat untuk belajar dimulai dari hal-hal yang kecilnya dulu. Kemudian kita juga harus punya growth mindset. Kenapa? Karena Notion itu berkembang setiap harinya. Semua platform digital sekarang berkembang. Belajar itu kan proses umur hidup. Nah, sama. Pakai Notion juga kayak gitu. Notion aja tahun ini udah keluarin Notion kalender di bulan Januari, dan bulan Juni ini mereka ngeluarin lagi Notion homepage. Oke, jadi em, akan ada terus-menerus fitur-fitur baru yang dikembangkan oleh Notion. Jadi teman-teman harus siap untuk terus belajar. Alright. Um, Sekarang nih kita masuk ke bagian yang paling seru, yaitu mulai mengenal overview dari Notion. Oke, aku coba share. Nah, kalau teman-teman mau gabung ke Notion, eh, bikin akun di Notion, harus ingat ya, untuk klik, sorry, untuk ke URL notion.so. Jangan .com ya. Ingat, notion.so. Sekarang screen aku udah berubah kan ya? Teman-teman masih lihat PPT aku atau sekarang udah di bagian Notion? Udah di Udah? Notion, Kak. Oke, nah ini tampilan pertama ketika teman-teman baru em, daftar di Notion. Oke, teman-teman akan ditanya apakah ini untuk tim, untuk personal use, atau untuk sekolah. Oke, sebenarnya sama aja, tapi nanti ini akan berpengaruh di templates yang direkomendasikan oleh Notion. Misalnya kita untuk personal use dulu aja ya. Nah, ini nanti si Notion akan ngasih kita rekomendasi templates yang akan langsung ditambahkan gitu di Notion-nya kita. Misalnya kita ingin ambil to-do list, kemudian um, career building sama personal finance.
Oke, sama book and media deh. Continue. Nah, ini tampilan awal home dari Notion. Ini yang baru banget dibikin. Oke, ini sorry aku ganti dulu namanya. Nah, ini tampilan awal dari Notion. Notion ini ada ya versi gratisnya dan juga ada versi berbayarnya ya. Nanti aku jelasin untuk versi berbayarnya kenapa dia harus berbayar. Nah, pertama di bagian sebelah kiri sini kita ada bisa lihat di sini ada tombol untuk berganti-ganti akun gitu ya. Kalau misalnya teman-teman punya lebih dari satu akun Notion, nanti akan ada di sini. Nah, terus di sini ada tombol untuk close dan untuk buka dan tutup sidebar. Jadi yang sebelah kiri sini namanya sidebar, ini bisa ditutup, kemudian bisa dibuka lagi. Di sini ada tombol untuk nambahkan page baru. Di bawahnya akan ada tombol untuk search. Search ini gunanya untuk apa sih? Kalau misalnya teman-teman punya page gitu ya di dalam page, kadang kan susah nyarinya. Jadi teman-teman bisa cari langsung di sini, di tombol search. Tinggal tulisin aja kata kuncinya apa. Nah, terus ada tombol home. Nah, ini yang paling baru nih di Notion. Kalau udah ada kegiatan di sini nanti akan ada em, halaman-halaman yang baru aja dibuka. Terus biasanya di bawahnya nanti akan ada overview dari Notion Calendar, baru database yang ingin di-highlight gitu ya. Tapi karena ini baru banget, tampilannya masih seperti ini. Nah, terus ada tombol inbox juga. Nah, tombol inbox ini untuk notifikasi dari kegiatan yang ada di Notion. Ketika teman-teman bekerja dengan tim, ketika tim member mention teman-teman atau ada suatu aktivitas di suatu halaman gitu ya, halaman yang dipakai bersama, nanti akan ada notifikasinya di sini. Nah, kemudian ada tombol setting and members. Di sini nanti teman-teman bisa atur akunnya teman-teman, namanya apa gitu ya. Terus juga passwordnya bisa ganti password, bisa ganti email. Kemudian ada setting untuk tampilannya, bisa pakai sistem, sorry, ada yang light, ada juga yang dark gitu ya. Oke, ini bisa diganti-ganti sesuai kebutuhannya teman-teman. Kemudian di sini juga ada komen untuk mencari search gitu ya. Ada date and time, ada privacy settingnya juga. Ini bisa teman-teman ganti. Nah, ada notifikasi, pengaturan notifikasi, ada pengaturan untuk connection, pengaturan untuk bahasa. Tadi aku lihat ada yang nanya soal bahasa ya. Nah, di sini bisa diganti. Ada banyak banget pilihan bahasa di sini, mulai dari bahasa Inggris, Prancis, ada Korea, Jepang, dan lain sebagainya. Oke, untuk bahasa Spanyol ada kok. Kemudian, tadi kan aku sempat bilang ada yang versi berbayarnya. Nah, ini untuk versi berbayar dari si Notion. Kalau misalnya teman-teman menggunakan Notion untuk diri sendiri, sebenarnya nggak perlu berbayar, nggak apa-apa. Nah, untuk yang berbayar itu kita dapat fitur untuk men-share page sampai ke 10 tamu gitu ya. Kemudian juga ada 7 hari page history sama 70 integration. Kalau misalnya kita beli yang lain, upgrade gitu ya, itu kan ada tambahan-tambahan fitur-fitur lainnya. Kekurangan dari yang free ini adalah teman-teman tidak bisa menggunakan TeamSpace. Di TeamSpace ini teman-teman nggak bisa menambahkan member. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman mau menggunakan member, teman-teman harus paling enggak beli yang plus plan atau business plan. Kemudian di sini ada setting general. Di sini bisa diganti gitu. Ada public settingnya buat domain. Kalau misalnya nanti teman-teman bikin Notion page, kemudian ingin di-share sebagai sebuah website, di sini nanti bisa teman-teman ganti. Nanti kalau ini kan sustaining permesan AEA dot Notion site.
slash bla 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 gitu. Nah, ini ada macam-macam lagi apa namanya pengaturan-pengaturannya. Bahkan workspace kita juga bisa diekspor gitu. Kemudian ada tim space tadi di sini buat memanage apakah teman-teman mau menambahkan sebuah tim page. Di bawahnya akan ada pengaturan untuk people. Jadi di sini teman-teman kalau misalnya udah um, ngaktifin tim space-nya terus mau nambah member di sini bisa diatur. Untuk ownership-nya juga bisa diatur-atur gitu ya. Apakah owner apakah menjadi seorang owner atau admin atau mungkin role member lainnya gitu. Kemudian ada sites di sini. Ini page-page yang teman-teman publish. Oke. Kemudian ada security, identity, connection, dan import. Nah, import di sini apa? Ini salah satu yang keren juga. Jadi ketika teman-teman udah punya data di tempat lain dan teman-teman ingin pindahkan ke Notion, teman-teman bisa menggunakan um, tombol import ini gitu. Jadi misalnya teman-teman bekerja di Trello terus ingin dipindahkan ke Notion, bisa langsung diimport. Jadi teman-teman nggak perlu ngulang lagi dari awal. Atau misalnya teman-teman bikin tabel di Excel gitu ya, atau di Google Spreadsheet, bisa teman-teman simpan dulu sebagai CSV, baru di eh, import datanya di sini menggunakan tombol CSV di sini. Oke, nah kita sudah dulu di bagian setting and members-nya, terus kita ke bagian bawah dulu ya. Di bawah sini ada kalender. Oke, ini ada Notion Calendar. Ini fitur baru dari Notion. Jadi ketika teman-teman punya database yang ada date propertinya, itu bisa di-connect di di Notion Calendar. Dan Notion Calendar juga bisa terintegrasi dengan Google Calendar. Oke. Kemudian ada templates. Nah, templates di sini ketika teman-teman mau bikin page gitu ya, mau bikin sesuatu, teman-teman nggak perlu bikin dari awal. Ini Notion punya banyak banget template-template yang udah default default dari Notion-nya. Ada juga template yang dibuat oleh community. Di bagian sini ada tombol More Templates. Nanti teman-teman bisa explore lebih banyak template entah dari Notion-nya dan juga dari community. Nah, yang dari community ada yang berbayar dan juga banyak kok yang gratis dan keren-keren semua. Tinggal cari aja sesuai kebutuhan teman-teman. Oke. Kemudian ada trash atau sampah. Jadi di sini nanti ketika teman-teman menghapus page gitu ya, teman-teman masih ada waktu 30 hari untuk disimpan si page-nya gitu. Jadi nanti bisa di restore, nggak perlu takut kehilangan. Biasanya 30 hari setelah dimasukkan ke trash, dia baru akan hilang. Oke, now kita sekarang ke bagian yang tengah sini. Nah, tengah sini ini apa? Ini um, section untuk page kita, main page. Oke, jadi page di Notion itu ada main page, ada juga sub page. Oke, ini salah satu page dari Notion. Di dalam page ini bisa kita masukin lagi page di dalamnya, bisa lagi masuk gitu. Jadi infinity lah. Mau berapa banyak page di dalam page, di dalam page, di dalam page gitu. Oke, nah di sini ada juga hmm, ada juga semacam ini ya, ada apa namanya? Ada section dari si page-nya. Di sini ada section private. Kalau misalnya teman-teman nanti ada menambahkan um, page yang di-share bersama gitu ya, nanti akan ada section baru untuk share. Terus kalau teman-teman mengaktifkan Notion Workspace, nanti akan ada juga section untuk Notion Workspace. Dan ini bisa dinaik turunin sebenarnya untuk page-nya. Oke. Oke, kemudian kita ke bagian atas ini dulu ya. Di bagian atas ini ada tombol back.
untuk beralih dari satu page ke page yang sebelumnya. Ada tombol go forward juga, ada tombol tambah tab, oke, dan juga breadcrumb. Jadi di mana kita berada sekarang itu akan ada kelihatan di sini di atas ini. Nah, di bagian sebelah kanan atas ada tombol share. Tombol share ini kalau teman-teman mau share dengan orang lain gitu ya, bisa ditulis di sini nah emailnya si teman. Kemudian ada juga publish. Kalau publish ini nanti jadinya teman-teman nge-share Notion sebagai website. Nanti teman-teman bisa atur apakah ingin diperbolehkan untuk mengedit atau diperbolehkan untuk mengkomen gitu ya si websitenya teman-teman itu, atau apakah diperbolehkan untuk diduplikat sebagai template atau enggak, dan juga search engine indexing gitu. Kalau ini dinyalain nanti bisa kelihatan di Google, tapi tergantung ininya juga ya SEO-nya. Nah, terus kita ada tombol untuk updates-nya. Sini nanti kelihatan history yang udah terjadi gitu ya di dalam page si Notion-nya ini. Terus ada tombol untuk add to your favorite. Di sini kalau misalnya kita tambahin favorit, kita aktifin, biasanya nih muncul di sebelah di bagian sidebar kita ada section untuk favorit. Ini bisa dinaikin ke atas atau ke bawah. Nah, ada tombol 3 di sini. Ini komen untuk si Notion-nya. Ada log database, ada macam-macam. Ini karena bentukannya database, jadi tidak terlalu banyak ininya ya. Coba kita ganti ke page dulu. Page biasa. Nah, kalau di page biasa, kita bisa atur fontnya, terus kita bisa atur ukuran fontnya, apakah ingin kecil atau besar, terus bisa atur ininya juga, apa lebarnya, apakah ingin di tengah seperti sekarang atau full wide gitu ya. Oke. Kemudian ada log page, jadi ketika di log ini tidak bisa diapa-apakan gitu ya si page-nya. Terus ada table of content. Kalau table of content ini nanti akan ada di sebelah kanan, di sebelah pojok kanan sini nanti akan ada table of content atau kayak daftar isi gitu ya dari page kita. Kemudian ada customize page, ada turn into wiki, biasanya ini digunakan sama perusahaan-perusahaan, ada copy link, dan lain sebagainya. Ini bisa teman-teman explore nanti ya. Oke, em, sekarang kita masuk dulu ke bagian page. Tadi kan aku sempat mention soal main page ya. Nah, di sini ada main page-nya, kemudian ada juga yang namanya sub page. Jadi di dalam page ini bisa kita tambahin page baru. Tambahin page barunya itu bisa pakai garis miring, terus tambahin page di sini. Atau kemudian ini kita bisa kasih nama, oke? Atau bisa juga dengan cara lain pakai tombol plus, kemudian nama page-nya gitu ya. Page 2, bikin sub page. Nah, kayak gitu. Ini sama aja, dua-duanya itu sub page. Jadi di dalam ini nanti kalau misalnya kita buka, nah ini di sebelah di sidebar akan ada page 1 sama page 2 yang baru kita bikin tadi. Kemudian struktur dari page ini, dari halaman ini ya, ada judulnya, kemudian ada ikonnya. Ini bisa teman-teman pilih mau pakai emoji atau icons atau custom. Jadi custom ini maksudnya pakai link gitu ya. Teman-teman bisa cari di Google aja icon Notion. Nanti akan ada banyak website yang menyediakan icon Notion. Teman-teman tinggal copy link dari icon yang diinginkan, kemudian di submit. Nanti si ikonnya akan berubah. Terus ada juga untuk add cover. Add cover di sini bisa dari filenya teman-teman sendiri, bisa diupload atau dari galeri si Notion-nya. Atau bisa juga pakai Unsplash di sini. Terus teman-teman bisa cari gambar yang diinginkan. Oke. Kemudian ada add comment. Jadi di sini bisa saling komen gitu ya.
Terus di komen ini teman-teman juga bisa mention, entah mention tanggal sebagai reminder nantinya atau mention teman-teman kita gitu ya yang udah dibagiin page-nya. Oke, selanjutnya baru eh, di bawah itu semua ada white space di sini, ada space kosong. Space kosong ini yang kita nanti akan isi. Isinya dengan apa? Dengan blocks. Oke, anggaplah ini kanvas kosong yang kita isi puzzle-puzzle gitu ya. Gimana cara ngisinya? Sebenarnya teman-teman bisa ketik aja dulu atau bisa klik tombol tambah di sini. Nah, nanti akan muncul blok yang bisa teman-teman pilih. Mulai dari teks biasa, kalau teks biasa yang seperti tadi ya, misal ini teks biasa, terus eh, teman-teman, sorry, teman-teman bisa juga pakai garis miring, kemudian akan muncul dialog dari si blocksnya. Bisa bikin page, tadi kan udah dijelasin ya. Terus ada to-do list, kirim pesan. Nah ini kalau bisa dicek uncheck gitu. Kemudian um, teman-teman bisa bikin heading ini kayak bab gitu loh. Jadi bab satu, terus teman-teman bisa lagi bikin heading 2, ini sebagai subbab satu gitu ya. Subbab 1.1. Kemudian ada lagi heading 3. Heading 3 ini dia subbab 1.1.1. Semacam itulah ya. Nah, enaknya pakai ini nanti nih di sebelah kanan akan ada, karena kita tadi aktifin table of content-nya, di sebelah kanan akan ada ini table of content untuk nunjukin uh, subbab atau bab yang kita punya gitu. Terus ada lagi ada table, ini table sample, simple table biasa. Oke, teman-teman bisa atur sendiri, bisa tambahin di sebelah kanan atau di bagian bawahnya. Terus bisa atur juga di insert atau apa gitu ya. Terus bisa dijadiin header kayak gitu. Nah, terus teman-teman bisa tambahin bullet list. Oke, ini kayak yang to-do list tadi, tapi ini sebagai bullet gitu ya. Kalau di enter dia akan terus-terus bikin bullet listnya teman-teman gitu. Ada numerik juga sama kayak bullet list, terus ada toggle. Nah, toggle ini enaknya apa? Kalau misalnya teman-teman punya toggle list, teman-teman bisa simpen apa yang ditulis itu di dalam sini. Jadi nggak berantakan gitu ya. Oke, atau di drag and drop juga bisa. Ya, terus ada quotes. Quotes ini ya biasanya kalau misalnya teman-teman mau nulis quote gitu ya, bisa di sini. Bentuknya nanti sorry, akan ada garis di sebelah kiri gitu ya. Kemudian ada divider juga. Menambahkan divider ini ada dua cara. Ada yang pakai cara tadi. Ada juga teman-teman bisa juga klik garis dash gitu ya. Itu 2, 3. Nah, dia akan langsung berubah jadi divider. Terus ada lagi namanya call out sama link to page. Call out ini buat bikin tulisan kita kelihatan lebih menonjol gitu ya. Nah, ini bisa ditambahin icon juga di sini, bisa diganti-ganti. Oke. Nah, ini tadi basic blog. Ada juga kita bisa namain media
blok gitu ya, ada image, ada web bookmark, ada video, audio, kode, ada file, dan ada juga database. Nah, nanti yang paling kepake itu sebenarnya ketika kita ingin membuat sistem ya, itu kepake banget pakai database. Sini ada macam-macam view dari database, nanti kita akan ulik. Kemudian ada advanced block. Um, advanced block ini kayak tadi ada table of content, terus ada juga block equation, ada button. Nah, button ini powerful banget. Jadi ketika teman-teman bikin bikin button, teman-teman bisa nambahin action apa yang diinginkan ketika button ini diklik gitu ya. Misal teman-teman ingin insert blocks gitu. Jadi misal aku ingin nambahin toggle toggle list di bawah dari si buttonnya ini. Nah, ini bisa di apa namanya ditambahin step lagi di bawahnya atau enggak gitu ya. Terus bisa diatur juga eh, misalnya di bawah aja ya. Oke, dan terus kalau misalnya kita klik akan muncul toggle list di sini di bagian bawah dari si buttonnya. Oke, teman-teman bisa juga ganti jadi menambahkan page gitu di sebuah database atau mengedit page-nya. Nanti kan page itu kan terutama untuk page di database akan ada properti. Nanti akan kita bahas. Nah, itu bisa diedit dengan tombol button ini. Kemudian ada show confirmation sama open page. Oke. Oke, kita ke blok yang selanjutnya ada blok breadcrumbs. Breadcrumbs tuh mirip sama yang di atas ini ya. Terus ada sync block, ada toggle heading satu. Jadi penggabungan antara toggle list sama heading gitu. Heading satu. Sama ada heading 2 juga, ada heading 3 juga. Heading toggle satu gitu ya. Nah, ini bisa disimpan nih di dalam sini kalau teman-teman mau. Oke. Uh, kemudian kita ada kolom juga. Misal ini kalau dua kolom ya, bisa bisa di drag and drop aja ke bagiannya kayak gitu. Nah, kalau mau ditambahin lagi, bisa juga sambil di drag and drop aja kayak gitu. Jadi bisa langsung menambahkan kolom di sampingnya. Dan lebarnya itu juga bisa kita atur mau seberapa besarnya gitu. Terus apa lagi ya? Ada macam-macam lagi sih. Ada mention-mentionan, ada insert reminder juga di teks. Nah, ini ada embed. Embeds ini um, ketika teman-teman masukin link, itu bakal muncul tampilannya gitu ya, tampilan dari si file yang teman-teman atau link yang teman-teman masukin di sini gitu. Oke, kemudian kita langsung lanjut aja ke database ya. Kita coba bikin table. Nah, ketika pertama kali bikin database itu paling enak nunjukinnya pakai bentuk table. Kenapa? Karena di sini nanti kita bisa ngelihat macam-macam propertinya gitu. Ini bisa teman-teman namain, misal page satu. Di dalam database itu dia terdiri juga dari page-page ya, sama kayak yang tadi, cuman bedanya page di dalam database itu dia punya properti. Properti ini apa? Properti ini semacam konteks gitu loh, yang menghubungkan antara satu page dengan page lainnya. Database ini juga bisa ngehubungin antara database yang satu sama database yang dua. Ini kita kasih judul dulu ya, database satu. Nah, kayak gitu. Propertinya apa aja?
properti yang ada di Notion itu ada macam-macam tipenya. Ada teks, ada number, ada select di sini, ada multi select. Select sama multi select ini teman-teman bisa tentuin optionnya apa aja di dalamnya. Terus ada status juga, mulai dari not start, in progress sampai complete. Terus teman-teman bisa tambahin checkbox, bisa tambahin date atau tanggal, orang gitu ya, mentionin orang di dalam page-nya. Ada files and media juga, jadi bisa langsung upload media atau filesnya di dalam si property page-nya. Terus ada URL, ada email, ada phone, ada formula. Nah ini kalau kita bahas formula panjang banget ya. Ada relation juga. Relation ini yang buat ngehubungin antara database satu sama database 2 gitu. Terus ada roll up. Roll up ini mirip kayak VLOOKUP di Excel. Jadi ketika kita udah ngegabungin database satu sama database 2, kita ingin melihat misalnya properti lain yang terhubung di database 2, itu bisa pakai roll up. Oke, nanti kita akan ada studi kasusnya, semoga waktu kita cukup ya. Terus ada created time, created by, dan lain sebagainya. Oke, nah aku balik dulu ke presentasi sebelumnya ya. Nah, kita masuk dulu ke framework membuat Notion, membuat sistem di Notion. Ada 3 formula, yaitu design, define, design, sama evaluate. Kenapa tadi aku nanya teman-teman latar belakangnya apa? Karena kita harus define dulu nih, teman-teman itu siapa sih? Terus apa yang dikerjain? Teman-teman harus bisa jawab apa tujuan yang mau teman-teman capai di Notion ini. Kemudian sistem ini akan ngebantu seperti apa gitu. Terus desain. Desainnya mau teman-teman buat dari awal atau pakai template, itu terserah dari teman-teman. Kemudian juga bikin database yang diperluin, gunain properti yang diperlukan sebagai konteks dari database ini, apakah itu teman-teman perlu tanggal di dalamnya atau perlu numbers gitu ya. Kemudian hubungkan halaman dan database untuk membangun alur kerja. Terus manfaatkan fitur visual kayak icon, terus juga si call out gitu. Nah, kemudian evaluate. Maksudnya apa? Cek apakah saat ini sistemnya itu udah berjalan dengan lancar. Terus juga selalu tanamkan prinsip simple is more. Apakah ada yang bisa dibuat agar lebih simple dan mengurangi distraksi. Oke, sekarang kita ke studi kasus ya. Karena tadi aku lihat di chat banyak yang kayak temen kayak aku gitu ya, seorang virtual assistant. Aku pengen share cara bikin page, em, page untuk virtual assistant hub. Oke, em, kita mulai dulu dari bikin database-nya. Kalau kita virtual assistant pasti kita punya klien kan. Nah, ini kita bikin database klien, ini namanya klien kita. Terus tiap klien pasti punya email, oke. Terus kita juga em, bisa tambahin juga journey-nya sekarang si klien ini sebagai apa? Status lah ya, tapi kita ambilnya yang ini aja. Apakah, oh sorry, kita ambil di status aja langsung. Terus ini ganti dengan leads. Oke. Kemudian in progress-nya mungkin bisa interview atau baru send proposal, atau bisa juga sedang follow up gitu ya. Oke, terus dan atau em, sedang jadi klien kita gitu. Nah, terus kita harus punya, sorry,
table project. Table project ini nama projectnya apa? Nah, ini terus teman-teman bisa kaitin dengan database sebelumnya, ya, dengan database klien tadi. Ini bisa diganti limitnya, apakah hanya untuk satu project itu hanya untuk satu klien atau enggak. Terus bisa dimunculkan juga di database klien atau enggak gitu ya. Misalnya ini kita buat dua arah, bisa dilihat di dua arah. Bisa di add. Oke, misal di sini kliennya, klien A, projectnya, website. Oke, ini bisa diklik di sini terus dipilih kliennya. Nanti akan muncul di sini di sebelah sini harusnya tuh website. Oke, terus bisa teman-teman tambahin di sini statusnya gitu ya. Misalnya statusnya in progress. Teman-teman bisa cek di sini diganti jadi roll up-nya gitu ya. Kita ganti status project. Oke, relationnya pilih project. Terus yang kita ingin munculkan adalah status gitu. Bisa kayak gini. Kalau misalnya teman-teman pakai property checklist, bisa juga dihitung sudah berapa banyak yang dikerjakan gitu. Nah, ini bisa teman-teman ganti layoutnya jadi board. Oke, project juga sama. Ada layout yang tadi ada board, ada timeline, ada kalender. Ini kalau misalnya ada date propertinya itu lebih enak gitu ya. Terus ada list juga dan ada galeri. Ini bisa teman-teman atur aja tampilannya seperti apa. Apakah nggak ingin melihatkan apapun di dalamnya. Terus bisa juga ganti card size-nya jadi small, jadi lebih kecil gitu ya. Terus bisa ganti memperlihatkan apa aja nih. Bisa dilihatin semuanya, propertinya atau hanya statusnya aja gitu. Oke, karena waktu kita terbatas, aku penjelasannya sampai di sini dulu. Kita langsung masuk ke tanya jawab aja kali ya. Bisa. Ada Arif Kamal nanya, apakah bisa dibikin jadi kayak Trello? Bisa. Jadi misalnya di sini kan tadi, em, ini kita ubah dulu ya, board, terus grup by. Jadi kalau di Trello kan biasanya tampilannya kayak papan Kanban gini kan. Misal ini bisa kita pindah-pindah kayak gini juga. Terus bisa ditambah em, date-nya juga, jadi bisa kelihatan ini dulunya sampai kapan gitu. Bisa ditambah-tambahin juga. Oke, teman-teman bisa langsung tanya aja ya, entah di kolom chat atau di kolom Q&A. Aku akan coba bantu jawab. Kira-kira teman-teman penasaran sama apa lagi nih? Cara nampilin page tertentu yang bisa dilihat publik dan enggak dari mana. Jadi kalau misalnya bisa dilihat oleh publik itu kan kita share di sini ya, dipublish. Nah, yang kelihatan itu cuma satu page ini doang. Yang lain-lain itu nggak kelihatan. Kalau misalnya ini sudah kita publish,
biasanya nih akan ada muncul di bagian atas this page is live on assistant di website ini gitu namanya gitu. Jadi kalau misalnya terus juga tadi kan di bagian setting ada apa namanya ada sites juga. Nah, ini kelihatan nanti page-page kita yang sedang aktif untuk dilihat secara publik gitu. Cara ngebagiin linknya itu tinggal copy yang ada di sebelah sini. Ini ada tombol untuk nge-copy linknya. Oke, kalau untuk tutorial lengkapnya teman-teman bisa cari ke YouTube. Tapi untuk sementara ini masih banyak yang ngejelasin pakai bahasa Inggris. Nah, di YouTube itu aku bisa saranin Thomas Frank Explain sama Easlo atau Chris Notion. Oke, tiga itu menurut aku paling keren lah buat ngejelasin tentang Notion. Cara nampilin, oke ini udah. Aku dengar Notion bisa dibikin format coding kayak Google Sheet. Em, Format coding sebenarnya itu terkait sama properti formula gitu ya. Nah, ini misalnya aku ubah dulu ya. Tampilannya jadi tabel tadi. Terus kita tambahin formula di sini. Oke, nah ini kita tambahin dulu yang date gitu ya. Due date. Misalnya due date-nya ini di tanggal 2 sorry, di tanggal 27 Juli. Oke. Teman-teman mau tahu nih pekerjaan ini sisa berapa hari lagi? Teman-teman bisa pakai eh, yang di sini apa namanya? Function-function yang ada di sini. Date between bisa pakai date between terus klik aja properti yang ingin dipakai. Berarti kan antara due date sama hari ini gitu ya. Pakai formula ini today terus dalam format days dan nah tuh muncul tuh. Ini kita ganti judulnya sisa waktu. Oke. Sebenarnya banyak banget ininya apa namanya fungsi-fungsi lainnya tapi kalau kita bahas Notion formula itu bakal panjang banget. Kalau misalnya teman-teman tertarik buat kita bikinin khusus untuk bahas Notion formula, teman-teman boleh nanti ngomong di grup yang udah dibikin sama tim Mazing ya. Nanti aku sama tim Mazing bisa follow up lagi keinginannya teman-teman. Oke? Gimana cara masukin agenda ke Notion Calendar? Oke, ini kan tadi kita udah bikin um, bentuknya sebagai ini ya, apa udah ada properti date-nya. Nih kita ganti jadi kalender dulu. Oke. Ketika diganti jadi dalam bentuk kalender, ya, ini teman-teman akan ketemu muncul tombol Open in Calendar. Nah, nanti ketika teman-teman klik akan menuju ke Google ke Notion kalendernya. Ya, tapi kalau kita bahas Notion Calendar panjang lagi tuh. Oke. Jadi aku kasih tahu cara ininya dulu aja ya. Nama channelnya tadi aku share di sini ya. Um, Chris Notion, terus ada Thomas Frank Explain, sama EASLog. Itu tiga channel YouTube yang sangat komprehensif lah ngejelasin tentang Notion. Gimana cara oke, perusahaan pilih pakai Notion itu biasanya untuk pakai apa aja, Kak, selain project management tool, sejauh apa penggunaannya? Rata-rata sih kalau misalnya untuk perusahaan pasti untuk project management ya, karena dan juga untuk berbagi file gitu, data manajemen istilahnya. Nah, jadi biasanya perusahaan akan bikin library si dokumen-dokumen yang mereka punya di Notion, entah itu dokumen meeting atau dokumen SOP perusahaan dan lain sebagainya. Jadi antara Notion dan Trello untuk VA sebaiknya pakai pakai yang mana? Tergantung dari kliennya.
oke. Kalau klien kalian meminta untuk menggunakan Trello, ya teman-teman harus bisa menggunakan Trello. Tapi kalau kliennya lebih suka pakai Notion, pakai Notion. Oke. Jadi untuk kalendernya bisa di-share kayak website gitu nggak? Hmm, kalau misalnya teman-teman share di sini langsung, sebenarnya tampilan database yang kalender ini akan muncul di websitenya teman-teman juga. Kalau Notion kalendernya di-share sebagai website, sejauh ini sih masih belum bisa ya. Bagaimana? Oke, aku ke kolom Q&A dulu. Ada tiga pertanyaan. Bagaimana bikin to-do list satu hari? Bikin to-do list satu hari, teman-teman tinggal bikin database um, antara teman-teman mau bikin database atau mau bikin ini nih, bikin langsung to-do list aja. Bisa kayak gini. Terus ditambahin di atasnya toggle misalnya ya. To-do list untuk nama harinya Monday misalnya. Terus teman-teman tinggal di sini aja, nggak apa-apa. Itu yang paling simple ya buat bikin to-do list. Tapi bisa juga pakai database. Jadi pakai um, ini database baru, table gitu ya. Ini nama tugasnya apa, tasnya apa, terus tambahin date di sini, sama tombol um, sorry, tombol checkbox gitu. Dan ini bisa diganti tampilannya jadi list, terus tampilin si dannya ini tadi. Oh, sorry. Tampilin dannya, kita tutup aja. Taruh di bagian atas. Oke. Nah, jadi ini ketika teman-teman punya kerjaan misalnya membaca satu buku, ketika selesai bisa teman-teman coret gitu. Bakal ada di mobile nggak? Notion Calendar mobile adanya cuma di iPhone. Untuk di Android belum ada. Setahu aku ya. Oh, atau belum ada sama sekali ya? Kayaknya belum ada deh. Kayaknya Notion Calendar baru ada versi MacBook-nya di versi Apple iOS-nya gitu ya. Tapi desktop tuh. Mbak udah bikin berapa page di Notion? Total page-nya bisa kelihatan nggak? Kalau udah banyak bikin, bikin lemot nggak? Sebenarnya aku juga kurang ngehitung berapa banyak yang udah aku bikin di Notion karena aku biasanya bikin terus edit, hapus, bikin lagi, hapus gitu. Jadi aku kurang tahu juga sih udah berapa banyak page yang udah aku bikin. Kalau dibikin beda workspace bisa mencegah lemot atau mempercepat loading nggak? Walaupun banyak halamannya. Lebih enak lagi kalau misalnya takut banget lemot, mending beli yang plain aja. Jadi ininya lebih apa namanya lebih unlimited lah untuk memorinya. Oke, bisa untuk bikin laporan keuangan nggak ya di Notion? Maaf telah join. Bisa banget. Aku sendiri juga bikin templates untuk laporan keuangan. Aku izin share ya. Tapi ini aku jual teman-teman. Oke, kalau teman-teman ke Instagram aku, di situ ada apa namanya? em, Tombol untuk ngebeli finance tracker yang aku bikin gitu. Ini ada versi bahasa Indonesia sama bahasa Inggrisnya.
Tapi kalau untuk laporannya, aku masih belum tahu ya. Misalnya teman-teman kerja sebagai pembukuan, terus teman-teman mau bikin apa namanya em, laporan keuangan, aku masih belum tahu apakah bisa dibikin di sini atau enggak. Oke, jadi di sini ada kolom untuk pemasukan. Kalau misalnya teman-teman punya baru gajian atau apa gitu ya, tinggal masukin ke sini. Ini bisa ditambah baru. Oke, kelihatan ya di sini ada page-nya. Misalnya gaji Juni gitu. Tinggal klik di sini untuk tombol harinya, terus jumlahnya berapa, misalnya 2 juta, 25 juta gitu ya. Amin. Gitu. Dompetnya ini dimasukinnya ke bank yang mana, misalnya bank satu gitu, ke rekening yang mana. Nah, terus sumbernya dari mana? Pekerjaan utama. Gitu. Nanti akan muncul di sini nih perhitungan semuanya. Nah, ini kan naik nih angka dari kerjaan utamanya, kalkulasinya. Terus ini tabel untuk pemasukan teman-teman di tiap-tiap grup rekeningnya. Oke. Ada juga untuk pengeluaran sama seperti tadi, tapi di pengeluaran itu ada juga template untuk subscription. Jadi misalnya teman-teman nge-subscribe YouTube gitu ya, dipotong tiap bulan kan. Nah, ini bisa diatur di sini untuk em, di repeatnya per bulan, terus tanggalnya tanggal berapa, di jam berapa gitu mau dipotongnya. Nanti dia akan otomatis memotong isinya apa namanya rekening bank teman-teman gitu ya. Misal nih nanti bisa dipilih di sini jumlah yang dipotong berapa, terus admin fee-nya berapa, di dompet yang mana yang dipotong, terus sumbernya apa gitu ya. Dari sumber pengeluarannya apa, apakah itu untuk hiburan atau untuk pekerjaan, kayak misalnya Canva gitu ya, berarti kan pekerjaan gitu. Nah, kenapa tadi em, di bagian si pengeluaran itu ada jumlah dan juga admin fee karena kan biasanya ketika kita mengeluarkan uang pasti ada admin fee-nya kan. Dan biasanya kalau misalnya transfer mentransfer eh, jumlah yang masuk ke tunai, misalnya kita transfer nih dari rekening satu ke tunai. Nah, di bank kita tuh kepotongnya ada tambahan 2.500 tapi yang kita terima kan di tunai cuman jumlah yang kita eh, transfer aja. Makanya itu ada admin fee-nya juga, jadi harus dipisahin. Gitu. Oke, semoga penjelasannya jelas ya. Ini ada tombol transfer ada di sebelah sini. Nah, ini total uang di dompetnya sekarang ada berapa? Oke, Kak Eka, apakah ini materinya sudah atau? Em, udah sih, kalau dari aku. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh banget hubungin aku di Instagram aku ya. Ada di Eka Hasel. Oke, di sana aku juga Nah, buka mungkin, oh, sorry. Notion, Notion konsultasi gitu. Oke. Ya, sekarang ini udah jam 8. Mungkin bisa Kak Mm-mm. Eka mungkin masih jawab satu atau dua pertanyaan terakhir sekalian untuk penutupan masih boleh tuh. Mungkin masih ada beberapa yang nanya. Mungkin satu atau dua pertanyaan terakhir boleh Kak. Oke, mungkin aku bisa jawab pertanyaannya si Gofari Latif ya. Bisa bikin reminder untuk deadline kerjaan nggak ya, Kak? Bisa banget. Misalnya teman-teman mau bikin reminder, itu bisa ke comment sectionnya di sini. Atau langsung di bagian page sini aja juga nggak apa-apa. Tinggal tambahin add. Nah, terus teman-teman bisa klik remind kapan, tomorrow misalnya. Oke, nanti ini akan muncul notifikasi di apa namanya di Notion-nya teman-teman. Terus kalau teman-teman udah download Notion di HP, akan ada juga notifikasi di HP-nya. Gitu. Kalau nggak sengaja ngedelete sebuah blog, itu hilang di story nggak ya? Bisa, nggak hilang.
Kalau blog bisa dicek di sini, nanti tinggal dikembaliin lagi di restore gitu. Oke, udah sih paling aku jawabnya itu aja. Aku harap Oke, thank you. teman-teman paham ya. Oke, thank you so much loh Kak atas materinya ini bagus banget. Pakai banget buat aku juga yang mungkin baru sempet pakai Notion baru sedikit-sedikit, tapi pas lihat ini kayak oh iya bisa lebih dimaksimalin lagi loh penggunaannya gitu. Iya, Dan mungkin betul. buat teman-teman juga mungkin bisa buat lebih ngerapihin kerjaan atau mungkin mau bikin manajemen uang yang bisa lebih baik gitu ya dengan bantuan Notion. Nah, mungkin teman-teman kalau ada yang mau tahu lebih lagi tentang informasi tentang Notion ataupun sama mau kenalan lebih lagi sama Kak Epana boleh langsung ke Instagramnya Kak Eka. Di mana tuh? Di Eka Hustle, oke? Aku klik di ini ya, @Eka Hustle. Iya. Dan mungkin tadi ada yang lain juga nih Kak Eka ada ini nggak Kak ada punya buku atau punya apa gitu atau ada website atau apa yang untuk orang-orang mungkin bisa dapat informasi. Sebenarnya aku bikin konten Notion juga di Instagram aku. Dan kalau misalnya teman-teman ada spesifik eh, apa namanya concern about Notion, jangan ragu-ragu buat konsultasi sama aku ya. Ya, Nah, tinggal di tuh udah dikasih tahu klik ya aja di. teman-teman. Iya, Nah, jadi kalau ada yang masih mau tanya-tanya lagi atau mau tahu lebih dalam lagi bisa langsung DM ke Kak Eka. Jangan lupa follow juga ya, jangan cuma DM-DM aja nggak follow. Dan pastinya jangan lupa juga untuk selalu follow ikutin terus akun mazing.id untuk kelas-kelas lainnya. Oke deh, terima kasih banyak oke. semuanya atas antusiasnya malam ini. Kak Eka juga thank you so much untuk waktu dan materinya, bagus banget. Semoga kedepannya bisa makin sukses lagi, akunnya juga semakin Amin. berkembang lagi, dan makin banyak juga nih orang-orang Amin. yang pakai Notion. Iya, Oke sama-sama. deh, Terima kasih, Mezing. Sukses terus ya. Terima kasih banyak semuanya. Selamat malam Kak, selamat malam semuanya. Malam. Malam semuanya. Oh ya, recordingnya nanti akan ada di YouTube Mazing ya. Kalau ada yang mungkin tadi ketinggalan, kalau mau tahu recordingnya akan ada di YouTube Mazing. Nanti akan dipost mungkin sekitar H+3 dari hari ini lah, gitu. Terima kasih. Terima kasih semua. Aku izin end ya.